Hutan adalah sumber daya alam dengan berbagai fungsinya seperti sumber plasma nuktar, pengatur hidrologis, penyangga kehidupan, ilmu pengetahuan serta habitat flora dan fauna yang sangat penting untuk kita jaga keberadaan dan kelestariannya dari kerusakan akibat pencurian hasil hutan, perambahan, bencana alam dan juga akibat kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang paling besar dan bersifat merugikan. Perbaikannya membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk kembali ke kondisi hutan sebelum terbakar. Usaha perlindungan hutan bukan semata kewajiban pemerintah, akan tetapi juga merupakan kewajiban seluruh masyarakat karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Demikian juga bila terjadi kebakaran hutan, semua berkewajiban untuk penanggulangan ataupun pemadamannya melalui koordinasi antar sektor yang dibina dengan baik dan didukung dengan kesadaran yang tinggi baik dari pihak pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia dipicu oleh tingginya kebutuhan lahan oleh masyarakat. Provinsi Sulawesi Barat saat ini berada pada peringkat 16 sebagai daerah potensi tinggi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 112 MNLHKPPIPP 4 Maret 2018 tanggal 5 Maret tahun 2018 tentang daerah potensi tinggi kebakaran hutan dan lahan. Tentunya hal tersebut menjadi perhatian serius oleh pemerintah Sulawesi Barat. Dalam hal ini, Dinas Kehutanan yang telah diberikan mandat dan kewenangan dalam melakukan pengelolaan, perlindungan dan pengamanan hutan di Provinsi Sulawesi Barat. Manfaat keberadaan hutan. Hasil hutan dapat dijual langsung atau diolah menjadi berbagai barang yang bernilai tinggi, menyumbang devisa negara dari hasil penjualan produk hasil hutan ke luar negeri. Hutan dapat mengatur iklim. Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen bagi kehidupan, dapat menampung air hujan di dalam tanah, mencegah longsor dan banjir, menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah, menjadi pengatur tata air tanah, sebagai wilayah untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Dasar hukum terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyebab kebakaran hutan sampai saat ini masih menjadi perdebatan, apakah karena kejadian alam atau karena aktivitas manusia. Namun berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama kebakaran hutan adalah akibat aktivitas manusia, di antaranya sistem perladangan tradisional dari penduduk setempat yang berpindah-pindah, pembukaan hutan oleh para pemegang hak pengusahaan hutan HPH untuk industri kayu maupun perkebunan kelapa sawit, penyebab struktural, yaitu kombinasi antara kemiskinan, kebijakan pembangunan, dan tata pemerintahan, sehingga menimbulkan konflik antar hukum adat dan hukum positif negara. Kurangnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan lahan, kecerobohan dengan merokok dan membuang puntung rokok di hutan, membiarkan bara api setelah berkemah. Dampak terjadinya kebakaran hutan dikategorikan menjadi 4 faktor, yaitu dampak terhadap ekologi dan kerusakan lingkungan, di antaranya hilangnya sejumlah spesies flora dan fauna, ancaman erosi, perubahan fungsi pemanfaatan dan peruntukan lahan, penurunan kualitas air, terganggunya ekosistem terumbu karang, dan sedimentasi di aliran sungai. Dampak terhadap sosial, budaya, dan ekonomi, diantaranya terganggunya aktivitas sehari-hari, peningkatan jumlah hama, terganggunya kesehatan masyarakat karena asap, menurunnya produktivitas masyarakat, dan menurunnya devisa negara akibat asap yang terbawa angin ke negara tetangga, sehingga menimbulkan protes keras agar Indonesia cepat melokalisir kebakaran hutan, agar asap yang ditimbulkannya tidak semakin tebal. Dampak terhadap perhubungan dan pariwisata. Tebalnya asap mengganggu transportasi darat, sungai, danau, laut dan udara, dan ini juga berimbas pada bisnis pariwisata karena keengganan wisatawan untuk berada di tempat yang dipenuhi asap. Kebijakan yang telah dilaksanakan. Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Brigdal Karhutla.
Patroli Karhutla. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Sosialisasi pencegahan karhutla bersama pemerintah desa. Pemasangan papan himbauan karhutla. Pembentukan kelompok masyarakat peduli api NPR. Sosialisasi karhutla di sekolah-sekolah. FGD kebakaran hutan dan lahan bersama Polda Sulbar.